Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sini Imam As-San'ani ini belum berasal dari Sana'a. Sana'a itu bagian wilayah dari Yaman. Beliau menjelaskan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi Imam Ibnu Hajar ini secara madhab fikihnya beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i secara madhab fikihnya, dan beliau ulama faqih wal hadis. Beliau adalah ulama yang sangat mumpuni dalam bidang hadis dan sangat mumpuni dalam bidang fikih. Maka salah satu karya beliau yang terbesar adalah yang beliau mensyarah Syarah Muslim, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari, puluhan jilid beliau tulis. Dan kita sebagai orang-orang yang mencintai ulama, orang-orang yang menteladani ulama, menghargai semua gitu. Di tengah semua keterbatasan yang ada bisa melahirkan sekian banyak karya ketika semuanya dalam keterbatasan. Sarana tulis menulis belum secanggih sekarang, tapi sedemikian mereka memiliki karya. Dan ini mencintai mereka, kemudian mempelajari apa yang menjadi peninggalan mereka adalah bagian kita. Semoga bisa mengambil kebaikan, keberkahan dari para alim, para ulama kita. Nah, kemudian kita beliau ini Bulughul Maram karena hanya matannya saja, hanya hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan fikih saja yang beliau jelaskan, maka kitab Bulughul Maram ini banyak disyarah, banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama setelahnya. Salah satunya yang mensyarah ini adalah Imam As-San'ani dari Sana'a, yang kemudian syarahnya disebut namanya Subulus Salam. Itu penjelasannya. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin pengantarnya kita sudah bahas tentang biografi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, juga biografi dari Imam As-San'ani yang mensyarah, salah satu yang mensyarah kitab Bulughul Maram. Nah, di muqaddimahnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah belum mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi alladhi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan fi suhbatihi wa ala azwa'ihim alladhina warasu ilmuhum wal ulama'u warasatul anbiya.
akrama bihim warisan wa maurusan. Amma ba'du. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengawali, dan ini memberikan pelajaran kepada kita, seperti itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali segala sesuatu. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa abtar. Segala sesuatu yang baik-baik ketika tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka akan hilang keberkahannya. Keberkahan di balik itu tercerabut, terlepas. Segala aktivitas kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, semua keberkahannya hilang. Hanya sebatas amalan itu saja. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya tercerabut. Ini maka para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, maka kita mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur. Kan ini adabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, maka malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini hamba-Mu memuji dengan kalimat pujian yang kami tidak tahu dengan cara apa kami mencatatnya, menulisnya. Kemudian Allah sampaikan, tulislah sebagaimana yang dia ucapkan. Pujian yang sangat agung. Dan ini diantara adab di dalam kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar belum mengawali dengan kalimat pujian, kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Dijelaskan roja'an li barakati ta'lifihi, karena berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang ditulisnya. Li'anna kullam ri'in dibalin la yubda'u fihi bihamdillah manzu'ul barakah. Karena segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, maka akan tercerabut berkahnya. Inilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian yaitu kalimat pengagungan, kalimat yang terucap karena kesadaran akan keagungan kebesaran zat yang dipuji, itu alhamdulillah. Dan tidak ada kalimat yang lebih mulia dari ucapan alhamdulillah untuk mengekspresikan keagungan Allah, untuk kita mengekspresikan, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lain yang bisa menggantikan. Maka ini yang terucap dalam lisan, alhamdulillah. Kenapa memuji demikian? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'amihi, atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenikmatan yaitu segala sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk orang lain. Maka nikmat itu yang memberi manfaat. Segala karunia kalau dari Allah Subhanahu wa taala berarti semua karunia yang memberikan kemanfaatan untuk makhluknya, itu nikmat semua. Dan tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, termasuk kita di dalamnya, yang tidak memberikan manfaat. Maka dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila. Enggak ada satupun yang batil, yang sia-sia, enggak ada dalam hidup ini yang Allah hadirkan. Subhanaka, ma suci Engkau ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hada batila, enggak ada satupun yang Kau ciptakan, Engkau hadirkan dalam hidup ini yang sia-sia. Ma suci Engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi sifatil kamal. Allah bersifat dengan kesempurnaan. Gitu. Bersih, suci dari segala kekurangan.
Maka apapun yang Allah hadirkan itu nikmat. Termasuk musibah. Baik yang kita senangi sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu nikmat semua. Karena di balik itu ada kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadirnya musibah sekarang, pandemi yang ada sekarang yang mungkin kita nggak tahu kapan selesainya. Itu orang memprediksi sekarang puncaknya 20, ada yang memprediksi 2001 nanti baru puncaknya, wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang beriman apa? Radin, ridho, menerima dengan semuanya, kemudian berikhtiar sebaik-baiknya. Kalau itu sebuah kebaikan, maka kita tempuh jalan kebaikan. Kalau itu sebuah kebaikan yang harus kita menghindarinya, dengan menghindarinya ada kebaikan, kita menghindarinya. Ada keridhaan, itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim. Ma yusibu muslimun, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim min nasabin, kelelahan, keletihan, awasobin, kepedihan. Itu. Kelelahan gitu, mencari maisha, mencari kehidupan. Gitu. Kelelahan, keletihan gitu kan. Kemudian semuanya karena memikirkan keluarga, memikirkan anak, semuanya. Atau dia tertusuk duri, atau ada duri yang menusuk tangannya atau kakinya, kemudian dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya sebab, Allah dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita menghadapi pandemi seperti ini dan semuanya terdampak, tapi dia sabar, dia ridho, paham, maka tidak sedikit yang kemudian terdampak baik secara ekonomi dan semuanya. Memang jalannya sudah demikian. Alhamdulillah ala ni'amihi, dengan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak memberikan kemanfaatan. Kenikmatan Allah apa? Adz-dzahiratu wal batinah. Baik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlihat ataukah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Hal ini diambil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang dhahir, yang terlihat, ataukah nikmatnya yang batin. Maka dari sahabat dari Imam Atta rahimahullah, dia berkata, Sa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, aku bertanya kepada sahabat Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, tentang firman Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Apa yang dimaksud dengan ayat Allah ini? Dan Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya, baik yang dhahir ataukah yang batin. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hada min kunuzin ilmiyin. Ini adalah gudangnya ilmu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Faqala amma dhahirah fama siwa min khalqika. Kemudian adapun yang dimaksud dengan nikmat zahir yang kelihatan itu adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupanmu, itu kenikmatan Allah yang zahir. Dan tidak ada dalam hidup kita ini yang kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang dalam hidup ini yang kita bisa menghadirkan sendiri, itu enggak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal batina, adapun nikmat batin apa? Fama satara min auratika, segala sesuatu, semua yang ditutup oleh Allah dari aib kita. Ini yang terkadang kelewat. Padahal tertutupnya aib kita, kekurangan kita, ditutupunya dosa kita, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Ini juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebayang Pak kalau semuanya diperlihatkan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu.
Walau abdaha laqala ka ahlaka faman siwahum. Kalau seandainya aib-aib kekurangan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan lari dari kita. Keluarga kita akan meninggalkan kita, enggak ada lagi orang yang percaya sama kita. Maka ini yang dimaksud dengan nikmat batin, yang sering orang lupa. Ketika tidak dikasih nikmat zahir, seakan-akan dia paling sengsara gitu, nggak dapat kenikmatan. Padahal ada kenikmatan yang lain yang masih diberikan oleh Allah, yaitu apa? Ditutupinya, masih ditutupinya, tidak dipublish keburukannya, tidak dipublish aibnya, tidak dipublish kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih Allah tutupi. Kemudian dari Imam Ibnu Najjar, beliau menjelaskan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayat. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqala amma adh-dhahira fal Islam wa ma siwa min khalqika wa ma asbaqa 'alaika min rizqi. Adapun yang dimaksud dengan nikmat dhahir, nikmat yang terlihat itu adalah nikmat Islam. Dan semua kenikmatan yang berkaitan dengan kehidupan kita dan semua rizki yang Allah karuniakan kepada kita, itu nikmat zahir. Penciptaan diri kita diciptakan Allah dengan kesempurnaan, kemudian rizki-rizki yang Allah hadirkan dalam hidup kita sampai saat ini, itu adalah kenikmatan zahir, termasuk Islam. Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Saat Nabi Hajjatul Wada, saat Nabi menunaikan haji terakhir, haji perpisahan, 82 hari setelah itu Rasulullah kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini menegaskan hari ini akmaltu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu. Setelah 23 tahun Rasulullah diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan firman Allah. Hari ini aku sempurnakan. Udah nggak ada lagi yang kurang sehingga perlu ditambah, nggak ada lagi yang lebih sehingga perlu dikurangi. Islam sudah sempurna. Gitu. Nggak perlu ada yang ditambah-tambah, nggak perlu ada yang kurangi. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sudah paripurnakan untuk kalian nikmatku. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi setelah nikmatul iman wal Islam. Itu puncaknya. Gitu. Puncak dari semua kenikmatan yang Allah berikan adalah kenikmatan iman wal Islam. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, tuba liman hudiya fil Islam, beruntunglah orang yang dalam hidup ini dia dibimbing, diberikan hidayah berada dalam Islam sampai akhir kehidupannya. Itu keberuntungan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya dia masih memegang kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Saat dia meninggal dia masih memegang kalimat ini nggak dia ingkari, kalimat ini masih dia yakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadi kecuali Allah. Gitu. Bagaimanapun ibadahnya, tapi dia masih yakin ini bahwa Tuhannya itu Allah, dia masuk surga. Gitu. Cuma apakah langsung ataukah mampir dulu, gitu, ataukah nanti giliran yang kesekian, yaitu kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah garansi. Gitu. Karena miftahul jannah apa, Pak? La ilaha illallah, kan dalam apa? Pujian-pujian yang kita ucapkan, miftahul jannah gitu. La ilaha illallah, gitu. Kuncinya surga itu. Sehingga para ustaz menyampaikan kan, hidup di dunia ini ujian gitu kan. Tapi semua pertanyaannya dan jawabannya itu sudah Allah kasih semua kan. Itu di kubur, nanti di alam kubur kita akan ditanya malaikat. Pertanyaannya diberikan, jawabannya
berikan gitu kan. Kasih bocorannya semua. Kalau sampai nggak bisa ngejawab itu ya kebangetan Pak ya. Itu soalnya dikasih, jawabannya dikasih. Nanti kalau di alam kubur, atakal malakan, didatangi dua malaikat, gitu. Maka fala takhaf fala tahzan, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Kalau dia tanya man rabbuka, jawablah Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biku Muhammad. Wa ma dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam. Itu. Wa ma kitabuka, kitabi Al-Qur'an. Itu. Pertanyaannya dikasih, jawabannya dikasih. Gitu. Jangan sampai enggak gitu. Mau masuk surga kuncinya udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebutkan amadar nikmat yang zahiri, yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang paling besar. Gitu. Jangan sampai lepas dari diri kita. Walaupun kita belum bisa ibadah sebaik-baiknya, tapi jangan sampai nikmat iman Islam ini kita abaikan. Karena nggak banyak, karena masih banyak yang belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat ini. Masih banyak yang diberikan karunia menolak nikmat iman Islam. Kalau penduduk dunia ini 7 miliar ya. Sekarang secara sensus katanya yang muslim itu baru 1,6 miliar gitu yang Islam, yang muslim. Itu berarti sisanya masih belum mendapatkan kenikmatan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma zahirah.